Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi struktur atom dan struktur molekul dengan anggota penyaji yaitu Muhammad Nurholik, Suci Fitri, Eviza Kurniasari, Walia Wijayani, dan Aprilianti. Pemateri pertama yaitu akan dibacakan oleh Saudari Aprilianti. Kepada Saudari Aprilianti saya persilahkan. Pengertian dan struktur atom. Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Demikian pula sekumpulan atom dapat memberikan satu sama lainnya membentuk sebuah molekul. Next. Seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus berpendapat bahwa bila suatu benda dibelah terus-menerus, maka pada masa tertentu akan diperoleh babak yang tidak dapat dibelah lagi. Babak seperti ini oleh Demokritus dinamakan atom. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani, yang berfaedah tidak, sedangkan tomos yang berfaedah dibagi. Jadi atom berfaedah tidak dapat dibagi lagi. Next. Macam-macam model atom. Yang pertama, model atom John Dalton. Pada tahun 1808, John Dalton adalah seorang guru di Inggris melakukan perenungan tentang atom. Hasil perenungan Dalton menyempurnakan teori atom Demokritus. Dalton mengemukakan postulnya tentang atom, yaitu 1. Atom adalah bagian terkecil dari sebuah materi dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. 2. Atom berbentuk bola pejal yang sangat kecil. 3. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. 4. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Eviza Kurniasari. Kepada Saudari Eviza Kurniasari saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya model atom Thomson. Ilmuwan yang selanjutnya memberikan teorinya mengenai atom ini adalah seorang fisikawan asal Inggris bernama Joseph John Thomson. Dalam penelitiannya pada tahun 1897, Thomson menemukan adanya elektron di dalam atom. Thomson memberikan hipotesisnya yaitu karena elektron bermuatan negatif, sedangkan atom bermuatan netral, maka haruslah ada muatan listrik positif yang membuat atom menjadi netral. Model atom Thomson ini dikenal dengan sebutan atom roti kismis. Thomson merumuskan teori yaitu atom merupakan sebuah bola kecil yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Teori ini memiliki kelemahan yaitu tidak menjelaskan kedudukan elektron, hanya mengatakan bahwa elektron berada di permukaan karena ditarik oleh muatan positifnya. Next. Yang ketiga, model atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini dikemukakan oleh Ernest Rutherford yang dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden pada tahun 1911. Rutherford mengemukakan bahwa semua muatan positif dan sebagian massa atom terkonsentrasi di ruangan yang sangat kecil bernama nukleus inti atom di bagian dalam atom. Hal ini mematahkan teori atom Joseph John Thomson yang menyatakan bahwa elektron berada dalam lautan bermuatan positif. Kelebihan dari teori ini adalah 1. Menemukan inti atom atau nukleus dari eksperimennya. 2. Menemukan atom merupakan inti terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ketiga, menemukan jari-jari inti atom dan juga jari-jari atom. Keempat, menemukan bahwa inti atom sangat kecil namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan massa atom. Kelima, menemukan bahwa elektron sangat ringan namun berkontribusi sebagai hampir
keseluruhan volume atom. Keenam, mudah dipahami untuk menggambarkan struktur atom yang rumit. Kekurangannya adalah tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan tidak bisa menjelaskan stabilitas atom. Next. Yang keempat adalah model atom Niels Bohr. Niels Bohr mengajukan teori atom Bohr pada tahun 1915. Ia mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron berukuran negatif yang mempunyai orbit. Secara matematis dapat diilustrasikan sebagai gaya Coulomb antara nukleus inti yang bermuatan positif dengan elektron bermuatan negatif. Kelebihan teori ini adalah keberhasilan teori atom terletak pada kemampuannya untuk meramalkan garis-garis dalam spektrum atom hidrogen. Dan salah satu penemuannya adalah sekumpulan garis halus, terutama jika atom-atom yang dieksitasikan diletakkan pada medan magnet. Kelemahan dari teori ini adalah melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron mempunyai jari-jari dan lintas yang telah diketahui. Kedua, model atom Bohr mempunyai nilai momentum sudut lintasan growth state yang salah. Ketiga, lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar tidak dapat memprediksi intensitas relatif garis spektra. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan struktur garis spektra yang baik. Belum dapat menerangkan spektrum dan kompleks spektrum atom kompleks. Struktur garis halus ini dijelaskan melalui modifikasi teori Bohr, tetapi teori ini tidak pernah berhasil dan belum mampu menjelaskan adanya struktur halus fine struktur pada spektrum, yaitu dua atau lebih garis yang sangat berdekatan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu partikel penyusun atom. Yang pertama itu proton. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa sebesar massa hidrogen, yaitu 1,67262 dikali 10 pangkat min 27 kg atau 1836 kali lebih berat dari elektron. Yang kedua yaitu neutron. Adalah subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Neutron memiliki massa yang lebih berat dari elektron, yaitu 1,667493 dikali 10 pangkat min 27 kg dan dapat ditemukan dalam inti atom bersama dengan proton. Yang ketiga yaitu elektron. Adalah subpartikel atom bermuatan listrik, negatif dan paling ringan di antara subpartikel lainnya, yaitu 9,10, 93, 83, 70, 15 dikali 10 pangkat min 31 kg. Sebuah atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari neutron dan proton. Sedangkan kulit atom terdiri dari neutron. Sebagaimana dengan contoh Na23 11 Na+, protonnya 11, neutronnya dengan A dikurang Z 23 dikurang 11 yaitu 12. Pada ion positifnya dijumlahkan proton dan muatannya menjadi 11 dikurang 1 menjadi 10. Oke, next. Contoh dari konfigurasi elektron dengan nomor massa 24. Nomor atom 24, 1s pangkat 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Selanjutnya yaitu struktur molekuler. Ikatan kovalen dan struktur molekuler. 1 bentuk molekul, 2 teori PSEPR, 3 polaritas dan struktur molekul, 4 overlap dan kovalen, 5 hibrida, orbit dan struktur molekul, 6 struktur resonansi.
Fakta-fakta eksperimen menunjukkan bahwa ada dua jenis larutan dalam udara, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik dan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Dari fakta ini dapat diinterpretasikan bahwa ada dua jenis ikatan, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion dapat dijelaskan dengan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa partikel yang bermuatan dapat berinteraksi dengan hukum Coulomb dan akan menarik muatan bila muatannya misalnya antara partikel kation Na dan anion Cl, larutan NaCl dalam udara menghantarkan listrik. Sebagaimana dengan rumus yang ada pada contoh ini. Oke, next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Suci Fitri. Kepada Saudari Suci Fitri saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Walia Wijayanti. Konfigurasi elektron Na menunjukkan bahwa elektron terluar adalah 1, sedangkan konfigurasi elektron Cl, elektron terluar adalah 7. Sesuai fakta bahwa unsur-unsur 8 adalah memiliki elektron terluar 8 kecuali He dan merupakan unsur-unsur yang stabil, maka dapat diinterpretasikan bahwa terbentuknya stabil di alam adalah setelah keduanya saling menerima dan menerima elektron. Next. Contoh penerapan untuk molekul CH2O. Total elektron valensi adalah 2 elektron valensi H, 2 atom H, X1 elektron per atom sama dengan 2 elektron 4 elektron valensi J, 1 atom CX4 elektron per atom sama dengan 4 elektron, 6 elektron valensi O, 1 atom O, X6 elektron per atom sama dengan 6 elektron. Jumlah elektron valensi pada CH2O sama dengan 2 plus 4 plus 6 sama dengan 12 elektron. Total elektron oktet semua atom dalam CH2O sama dengan 20 diperoleh dari 2 atom H X2 elektron plus 1 atom CX8 elektron plus 1 atom O X8 elektron sama dengan 4 plus 8 plus 8 sama dengan 20 elektron. Total elektron berikatan sama dengan total elektron oktet dikurangi total elektron valensi atau 20 min 12 sama dengan 8. Jumlah ikatan total elektron berikatan dibagi 2 karena ada 2 elektron perikatan, akibatnya di CH2O jumlah ikatannya 4 karena 8/2 adalah 4. Next. Menguji ada tidaknya muatan formal tiap atom. Muatan formal C sama dengan 4, E valensi min 4 jumlah ikatan. Sampai
0. Jumlah elektron bebas sama dengan 0. Muatan formal H sama dengan 1 min 1 min 0 sama dengan 1. Sama dengan 0. Muatan formal O sama dengan 6 min 2 min 4 sama dengan 0. Jadi benar bahwa molekul CH2O ini tidak bermuatan alias netral. Next. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.